Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu topik yang sering banget ditanyain sama para orang tua, yaitu susu apa yang bagus, susu apa yang oke untuk anak autis. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi seperti yang aku bilang di awal, kalau kali ini aku akan ngebahas tentang susu-susu yang bagus, yang baik untuk anak autis. Nah, kembali lagi ini aku bikin videonya, ngevlognya di mobil. Karena udah mulai pandemik, saat ini aku lagi istirahat makan siang, jadi makanya aku bisa bikin video di sela-sela jam kerja aku. Jadi aku agak cepet-cepet, nggak apa-apa ya Mam ya. Nah, mengenai susu yang baik atau susu yang oke untuk anak autis, ini sebenarnya ada beberapa apa sih ya namanya, sebenarnya sih yang terbaik itu tetap balik lagi tuh ASI ya, ASI eksklusif 6 bulan ASI eksklusif, dan selanjutnya sampai 2 tahun itu ASI. Sebaiknya sih seperti itu, tapi kan tidak semua ibu itu diberkahi sama ASI yang melimpah. Terus ada beberapa faktor yang memang tidak bisa untuk untuk para ibunya ini ngasih ASI itu sampai 2 tahun. Nah, biasanya belum sampai 2 tahun atau setelah 2 tahun itu langsung dikasih susu formula atau susu lainnya. Nah, kali ini yang akan aku bahas ini terkait untuk susu-susu anak autis. Karena banyak banget Mam yang DM ke aku, WA ke aku nanya, susunya apa ya Mam ya, anak aku autis, jadi susunya apa, apakah harus diet atau gimana. Nah, yang pertama itu pastikan Mam, sebelum Mam menentukan susu untuk anak Mam, pastikan kalau anak Mam itu tidak alergi. Jadi ada beberapa anak yang memang itu alergi terhadap susu sapi gitu. Jadi kalau misalnya walaupun anaknya itu autis, sebaiknya dipastikan dulu gitu, anaknya alergi atau tidak sama susu sapi. Oke, jadi nanti susu formulanya disesuaikan sama anaknya. Nah, untuk anakku sendiri, anakku itu waktu pas umur 2 tahun itu divonis ADHD. Nah, saat itu juga sama dokter, sama terapisnya itu disarankan untuk pakai susu soya. Karena dinilainya anakku waktu itu aktif-aktif banget, jadi memang disuruh diet. Waktu itu diet protein sapi, jadi semua yang berhubungan sama protein sapi, mulai dari susu formula, keju, terus pokoknya tuh es krim, semua hal yang mengandung susu protein sapi itu di stop, termasuk susu. Nah, ini balik lagi ke Mam, kalau misalnya Mam anaknya divonis autis, tanyakan ke dokternya, anaknya kira-kira perlu diet enggak. Kalau misalnya dinilai sama dokternya nggak perlu diet karena nggak terlalu aktif, masih boleh minum susu sapi, ya oke, nggak apa-apa minum susu sapi, minum susu formulanya, terserah. Mam bisa pilih susu-susu yang beredar di pasaran, susu apa aja boleh. Tapi dengan catatan kalau misalnya anaknya itu tidak alergi atau tidak disarankan diet sama dokternya yang terkait dengan protein sapi. Jadi susu formula apa aja boleh. Nah, selanjutnya kalau misalnya sama si dokter, oh anak Mam ini harus diet, nggak boleh susu formula apalagi yang protein sapi gitu. Jadi Mam harus cari pilihan yang lain. Nah, apa aja? Nah, kalau misalnya susu-susu yang yang terkait tidak untuk anak yang diet, maksudnya untuk anak yang diet tidak protein sapi, itu ada beberapa. Yang pertama itu ada susu soya. Nah, susu soya itu banyak macam, sekarang itu udah banyak. Mam bisa pilih beberapa merek. Nah, dulu kalau misalnya si L, aku coba dulu di awal nyari yang murah. Waktu itu sih aku kasih si L itu susu soyanya SGM. Alhamdulillah sih anaknya mau aja ya. Nah, jadi sampai
dia umur 4 tahunan, itu aku kasih susunya SGM gitu. 4 tahunan lebih itu aku kasihnya susunya SGM. Nah selanjutnya susu apa lagi sih selain susu soya yang boleh? Nah ini juga ada beberapa. Salah satunya lagi yaitu salah duanya ya ini. Yang kedua yaitu susu kambing atau susu etawa. Tapi ini dipastikan dulu ya Mama ya, karena ada beberapa dokter yang memang menyarankan anaknya itu tidak boleh makan protein yang hewan berkaki 4 atau berdaging merah. Jadi kambing itu termasuk. Jadi dipastikan dulu sama dokternya kalau misalnya anak kita itu boleh minum susu kambing atau susu etawa. Nah ini juga sekarang udah banyak macamnya, bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah itu 2 susu yang selain susu protein sapi yang boleh dikonsumsi sama anak autis. Oke, kalau misalnya yang diet. Jadi kalau misalnya yang diet bisa konsumsi soya atau susu kambing, susu etawa. Tapi kalau untuk susu etawa, sekali lagi aku bilang pastikan dulu ke dokternya kalau anaknya memang boleh minum susu kambing, oke? Selanjutnya, nah kalau misalnya untuk anakku L, karena dia di umur 4,5 tahun, di umur 5 tahun ke dokter Rima, dan saat itu L dibilang boleh nggak diet lagi. Nah saat itu aku kasih susunya itu susu protein sapi, jadi udah mulai boleh. Tapi aku nggak kasihnya susu formula karena aku khawatir gulanya tinggi dan lain sebagainya. Jadi aku menghindari itu. Aku ngasihnya itu susu UHT atau apa ya satunya itu susu pasteurisasi. Nah gitulah pokoknya, susah bahasanya, nanti aku tulis ya di sini ini susu apa aja. Nah susu UHT sama susu pasteurisasi apa gimana. Nah itu memang aman gitu. Jadi untuk anak-anak balita bisa minum itu gitu. Jadi kalau misalnya anakku aku kasih susunya itu. Jadi sekarang si L sekarang kan umurnya udah 6 tahun. Jadi dari umur 5 tahunan dia udah nggak konsumsi susu formula, susu soya. Dia sekarang susunya susu UHT atau susu pasteurisasi. Nah itu ya, nanti Mam bisa cari sendiri susu-susunya. Cuman kalau aku seperti itu. Tapi Mam balik lagi, ini Mam gak harus sama aku, itu gak apa-apa. Karena setiap anak, setiap orang tua itu kan kebutuhannya itu beda-beda gitu. Kalau misalnya aku kenapa sekarang nggak pakai susu soya, terus habis itu kenapa minumnya susu UHT yang pertama, karena sama dokternya itu boleh L nggak diet lagi dan boleh minum protein susu yang berprotein sapi, itu nggak apa-apa. Nah yang kedua karena nutrisi yang dibutuhkan oleh L itu terpenuhi dari beberapa makanan dan juga multivitaminnya. Seperti Kids Tree itu kan udah lengkap banget vitaminnya yang diperlukan sama anak-anak kita. Nah yang kedua itu Clover Honey. Clover Honey itu nutrisinya itu udah the best, jauh lebih baik daripada susu-susu formula yang ada, karena di dalamnya itu mengandung bipolen. Nah bipolennya itu nomor 2 terbaik setelah ASI. Jadi Mam terserah mau minum susu apapun ya Mam ya. Tapi kalau misalnya Mam konsumsi Clover Honey dan Kids Tree, dijamin susu apapun nutrisi buat anak Mam itu akan tetap terpenuhi. Jadi kalau misalnya Mam pengen tahu apa sih Clover Honey, apa sih Kids Tree, klik video di atas karena aku udah pernah bikin reviewnya tentang Kids Tree dan Clover Honey. Dan selanjutnya klik juga video yang di atas ini karena itu review tentang kehebatan, keberhasilan, testimoni dari Kids Tree dan Clover Honey. Oke, sekian video terbaru dari aku. Kalau misalnya Mam suka dan harus di like. Terus kalau Mam pengen aku bahas apa lagi ya terkait anak-anak yang spesial atau terkait anak-anak kita, mau yang spesial, mau yang normal, anak kita yang luar biasa, tulis di kolom komentar. Nanti akan aku bikinkan videonya. Dan jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya karena orang lain pun berhak mengetahui informasi ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan klik subscribe, oke? Karena Mam tahu kalau subscribe itu gratis dan sangat membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sarangheyo.